Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kelanjutan update market kripto ya. Kembali lagi kita akan lihat bagaimana berita-berita terbaru di market kripto, karena kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini setiap hari pasti ada update terbaru gitu ya dengan kasus ini, karena masih hot juga, dan kita akan lihat karena ini bisa menentukan masa depan kripto selanjutnya gitu ya. Dan ini akan cukup menarik juga di video kali ini, jadi kita akan coba membahasnya. Dimana untuk hari ini baru dalam beberapa jam terakhir, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Bitcoin mengalami penurunan lagi. Kemarin sempat konsolidasi di area 17.000, sekarang sudah kembali ke level 16.800. Ya, Bitcoin turun sekitar 3,7%, Ethereum di area 1259 turun sekitar 4%, dan rata-rata market kripto turun 3,5%. Seperti itu ya. Kita lihat secara 24 jam terakhir, beberapa altcoin masih kuat. Ini Chiliz, mungkin ini karena World Cup, jadi banyak orang yang memperhatikan Chiliz gitu ya. Uniswap, Lido, Zcash, Litecoin, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Lebih banyak yang mengalami penurunan. Bisa kita lihat sekarang Huobi token turun, FTT masih mengalami penurunan, Apecoin, Immutable X, Arweave, Gate token, dan lain-lainnya. Jadi banyak gitu ya. Dan ini baru aja beberapa jam yang lalu sebenarnya beritanya keluar, jadi kita akan lebih update lagi. Secara Fear and Greed Index kita di level 25, jadi market extreme fear, masih extreme fear juga. Nah, kemarin kalau teman-teman lihat di video terakhir kita sempat membahas tentang CPI gitu ya, namun kita nggak membahas hasil dari CPI. Kalau teman-teman mau update yang lebih cepat dan akurat, itu cek di grup Telegram, di channel Telegram, sorry. Jadi teman-teman tinggal join aja, free gitu ya. Linknya ada di deskripsi gitu ya, tinggal join. Di sini sudah ada sekitar 1.300 orang. Ya, kemarin hasil CPI ini cukup bagus. Kita sempat mention juga hasil CPI mana ya? Kita dari sini. Nah, di sini hasil CPI jam setengah 9. Ya, jam setengah 9 kita juga langsung announce CPI year on year 7,7%. Ya, jadi di bawah ekspektasi. Ya, forecastnya itu 8%. Ya, actualnya aslinya 7,7%. Makanya kita sempat membahas bahwa kalau teman-teman cek sini pump incoming atau ada mungkin kenaikan gitu ya di market crypto. Kenapa? Karena memang di bawah ekspektasi, dan biasanya seharusnya pada saat market di bawah ekspektasi seperti ini dia mengalami kenaikan ya. Apakah naik? Sebenarnya kalau kita lihat secara price action Bitcoin pun dikatakan naik juga. Kita sempat mention di mana Bitcoin ini potensi testing ke area level 0,618, golden ratio 17.600. Dan memang pada saat CPI, kalau teman-teman lihat di time frame 60 jam atau satu hari ya, sorry, 1 jam. Ini kita lihat pada saat CPI jam 8.30 ya, di sini dia mengalami pump ke area garis kita nih, garis yang warna oranye di sini ya, which is di sini sekitaran level 17.600. Jadi sebenarnya memang naik. Bahkan sempat naik di sini, lalu stretch lagi naik sempat ke area sistem berikutnya di kisaran level 18.200, dikarenakan CPI memang cukup signifikan gitu ya, di bawah ekspektasi. Seperti itu. Namun bisa dikatakan market crypto masih fearful gitu, masih rawan ya, orang-orang masih trauma mungkin dengan berita yang ada dan lain-lain. Biasanya ini membutuhkan waktu untuk mulai recover yang sebenarnya gitu. Jadi kalau saya rasa kalau market crypto dalam beberapa hari ke depan naik ataupun turun, khususnya untuk naik gitu ya, masih ada potensi downside yang terjadi gitu, karena biasanya membutuhkan waktu mungkin beberapa minggu untuk settle, untuk market ini lebih terbentuk lagi gitu, membuat range baru mungkin kita mulai kenaikan. Tapi itu yang terjadi saat ini. Dan ini ada tweet yang lumayan menarik ya dari Will Clemente. Dia membahas without the FTX news, tanpa FTX news yang bisa dikatakan nggak bisa membayar dan lain-lain ya, yang sempat kita bahas di dalam beberapa video sebelumnya, Bitcoin will be reaping right now, atau bisa dibilang Bitcoin bakal naik signifikan sekali, bahkan bisa ke level 22.000 atau 25.000. Jawabannya sebenarnya saya cukup setuju dengan hal ini gitu ya, kalau memang nggak ada yang namanya FTX news dan semua berjalan dengan mulus gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, kita lihat stock market. Nah, kita bisa lihat stock market di sini. Pada saat hasil CPI keluar, ini pumpnya juga cukup besar gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ini kembali lagi ke dalam di atas level resistance-nya. Ini untuk Standard & Poor's Index SPX S&P 500 seperti itu. Jadi kita bisa lihat memang di dalam minggu ini ya mereka mengalami signifikan atau ada kenaikan lumayan lah, signifikan increase. Kalau kita dari sini ke hari ini naik sekitar 6% gitu ya. Sangat signifikan. Namun yang kita bisa lihat bahwa di market crypto ini berbeda kasusnya ya, karena ya memang kita terdapat kasus FTX sendiri
gitu ya. Akan kita bahas lebih dalam di video kali ini, yaitu ya kita lihat dari sini. SBF told an investor this week that Alameda owes FTX about $10 billion. Alameda ini adalah sister company dari FTX gitu ya. Jadi perusahaan sisternya gitu ya. Mereka ada relasi atau related lah gitu ya. Dan ini ada hutang sekitar $10 miliar seperti itu. Nah, di sini kita bahas FTX lend billions of dollars worth of customer assets to fund risky bets by Alameda Research ya. Istilahnya mereka meminjamkan uangnya ini sebenarnya adalah asetnya customer gitu, orang-orang yang taruh asetnya di FTX lalu digunakan untuk Alameda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini nggak terlalu bertanggung jawab gitu ya. Ini sempat kita mention juga. All in all, FTX had 16 billion in customer assets gitu ya. Dan FTX lent more than half of its customer fund to sister company Alameda. Jadi dia total ada sekitar 16 miliar ya, total 16 miliar dan sekitar 10 miliarnya ini dipinjamkan ke Alameda. Dan sekarang problemnya apa? Problemnya ya customer assetsnya mereka sekarang mau withdraw, tapi FTX-nya nggak ada funding gitu, atau bisa bilang duit lah gitu ya untuk membayar balik customer punya funds. Itu yang menjadi masalah untuk sekarang, dan banyak mungkin teman-teman juga yang nonton video ini yang terdampak juga di exchange FTX gitu ya, walaupun memang kita nggak pernah rekomend FTX juga sebenarnya di channel ini. Kita akan lanjut di, nah ini dari Gen Z. Di sini dia membahas if you are looking for a list of coins to short, kripto apa sih yang bisa di short gitu ya, khususnya sebenarnya kripto yang diinvest oleh FTX atau Alameda, karena dengan kasusnya mereka ya banyak yang mengalami penurunan juga, biasanya lebih negatif lagi. Ini adalah list of kriptonya gitu ya. Saya nggak bilang semuanya akan turun ya, bisa jadi dia juga naik, tapi kalau teman-teman mau perhatikan beberapa kripto ini ada listnya, mungkin bisa screenshot atau mungkin bisa baca satu-satu, siapa tahu mendapatkan sesuatu gitu ya. Di sini ada FTX Investment, lalu juga ada Alameda Investment. Kita lihat di sini ada Solana, seperti beberapa kripto lainnya gitu ya. Kita lihat ada Aptos, ada Lido gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan beberapa ini, dan bisa kelihatan memang beberapa kripto tersebut mengalami penurunan besar dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Kita lanjut juga, ini berita baru ya. Kita lihat ini 10.23. Today I filed FTX US and Alameda for voluntary Chapter 11. Artinya apa? Ya, artinya Chapter 11 ini kalau di Amerika ya, kalau teman-teman cek Chapter 11, this chapter of the bankruptcy code generally provides a reorganization involving a corporation or partnership. Jadi ya bisa dibilang nggak bangkrut gitu ya, tapi mereka membutuhkan restruktur, butuh reorganisasi seperti itulah. Ya, tapi tetap aja sebenarnya ini bad news juga untuk FTX gitu ya, karena mereka sudah filed Chapter 11, bahkan SBF ini sudah turun dari jabatannya dia sebagai CEO dari FTX, walaupun di bio-nya dia masih tulis, tapi ini yang terjadi. Dia juga minta maaf dan lain-lain, tapi banyak users yang terdampak juga gitu ya. Pertanyaannya adalah, FTX salah satu top exchange di kripto mengalami hal seperti ini, saya yakin banyak yang terdampak gitu. Salah satunya mungkin institusi-institusi yang fundingnya juga stuck di FTX, dan domino effect ini akan terjadi seperti itu ya. Ini kalau teman-teman lihat dari FTX-nya, press release ya. FTX Group Companies commence voluntary Chapter 11 proceedings in the United States, dan bla 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 seperti itu gitu ya. Jadi ya ini official statementnya yang tadi kita bilang, dan mungkin ini membuat market crypto sedikit mengalami penurunan dalam beberapa menit terakhir, beberapa jam terakhir. Ini jam 9 gitu ya. Dengan hal ini seperti itu ya. Tadi kita juga bilang tentang domino effect dengan FTX. Salah satunya ini baru kelihatan, jadi muncul satu persatu. Seperti Luna turun ya, lalu ada Three Arrows Capital dan lain-lain. Ini mereka terekspos satu persatu gitu ya, karena bisa dibilang semuanya ini masih ada relasinya. Pertanyaannya adalah exposure-nya seberapa besar. Seberapa besar mereka terexposure di dalam FTX gitu ya, atau seberapa besar mereka exposure-nya di FTT ataupun di token-token invest di Solana dan lain-lain. Nah, salah satunya BlockFi. Di sini dia juga bahas ya. We are shocked and dismayed by the news regarding FTX and Alameda. We like the rest of the world found out about this situation through Twitter dan lain-lain gitu ya. Tapi dia bilang di sini, until there is further clarity, we are limiting platform activity
including pausing client withdrawals as allowed under our terms. Jadi ya mungkin stuck, funding mereka tuh stuck juga ya untuk BlockFi ini. Ini untuk crypto earn lah bisa bilang ya. Do more with your crypto, buy, sell, trade, and earn. Jadi mereka terdampak gitu ya, karena mungkin beberapa aset mereka ada di FTX juga. Jadi hal-hal seperti ini yang terjadi dalam market crypto, dan saya yakin bukan cuma BlockFi. Ini hanya masalah waktu, mungkin kita nanti akan lihat dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, masing-masing mereka akan mulai muncul lagi. Seperti itu. Nah, tapi menariknya dari Recapitol di sini dia bilang, in previous Bitcoin cycles, it was BitMEX. Earlier, it was Mt. Gox. Jadi ya biasanya memang pada saat bear market gitu ya, ada exchange besar yang mengalami penurunan. Nah, jadi bisa dibilang kata dia it's a pattern, sesuatu pattern gitu ya, pola. Exchange contingent has become a historical tendency that occurs close to the absolute Bitcoin bear market bottom. Jadi menurut dia biasanya ini tanda-tanda bear market bottom untuk market crypto. Nah, tapi pertanyaan dan perbedaannya adalah untuk di cycle Bitcoin kali ini lebih banyak uang institusi financial institution yang masuk gitu. Jadi kita harus perhatikan juga. Kenapa? Karena beberapa funding mereka juga yang stuck di FTX exchange juga seperti itu. Tapi memang bisa dikatakan mungkin karena market sangat fearful. Saya juga merasakan banyak yang fearful. Wah, ini kita bakal turun lagi dan lain-lain. Gak ada orang yang melihat kripto ini bakal naik gitu ya. Itu yang biasanya terjadi. Dan mungkin bottom ini lebih dekat dari yang kita perkirakan gitu ya. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Untuk Bitcoin, sesuai dengan analisa kita tadi juga, kalau teman-teman tanya apakah new lows bisa terjadi untuk Bitcoin, jawabannya bisa aja gitu ya. Pertanyaannya mungkin kapan Bitcoin akan turun lagi. Kita sempat mention beberapa hal. Ada kita sempat bilang Bitcoin bisa turun di kisaran level 14 ribuan. Kalau teman lihat ke weekly time frame juga di sini ya, kita sempat membahas skenario Bitcoin turun ke area mana ya? Mana nih? Kisaran level 13.800 ya, ataupun mungkin 11 ribuan, 11.400. Di sini kita bilang dekat golden ratio gitu ya. Kita nggak akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan beberapa hal ini, tapi ini ada beberapa target yang kita sempat bahas di dalam video gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Jadi skenario ini pun masih ada. Namun kalau kita lihat untuk kenaikan Bitcoin ya, untuk potensi kenaikan Bitcoin yang saya lihat ini sebenarnya di level ini golden ratio-nya masih sama seperti itu. Kita mau lihat kalau Bitcoin mau mengalami kenaikan atau short term rally gitu ya. Kita nggak tahu rally-nya apakah bisa ke 20.000 atau tidak, tapi saya rasa cenderung tidak sebenarnya. Mungkin kalau kita naik pun kita testing ke area 19.000 di sini, di level ini pun sudah ada resistance kembali gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat memang di level golden ratio 17.600, teman-teman ingat level 17.600 ini menjadi crucial level gitu. Kenapa? Karena kita lihat sendiri, walaupun dengan hasil CPI yang cukup positif, tapi Bitcoin secara time frame 4 jamnya belum closing. Ya, ini saya benerin dulu ya, belum closing di atas level golden ratio-nya atau 0,618, malah ke reject seperti itu. Ini memang masih sesuai analisa dan sekarang berada di level supportnya. Dan mungkin ini di level support ini dia bisa konsolidasi dulu. Kalau dia ada kenaikan boost ke atas ini masih ada possibility. Tapi salah satu konfirmasi yang saya lihat adalah sebenarnya adalah untuk closing 4 candle 4 jam ya, dengan volume yang kuat seperti itu. Jadi ini kalau seperti itu terjadi, dan mungkin ada potensi untuk Bitcoin ataupun beberapa altcoin mengalami sedikit rally. Selain itu sebenarnya kita masih lihat cenderung market masih merah gitu ya. Jadi ini yang terjadi untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak analisa yang kita bisa lihat karena memang masih cukup jelas juga range Bitcoin saat ini ya. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.